نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Ibadah, rentetan ibadah haji ataupun umroh. Sementara tawaf, kamu asal masuk ke area Masjidil Haram, kamu sunnah untuk tawaf. Bahkan disampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya innallaha anzal, setiap harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120.000 rahmat. 120.000 rahmat untuk Masjidil Haram. Allah baginya 60 rahmat buat yang tawaf, 40 rahmat buat yang sholat di Masjidil Haram, dan 20 rahmat buat yang lihat Ka'bah. Jadi kalau kamu Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah takdirkan, di Masjidil Haram, ya, yang tentu saja sekarang tidak ada di sana. Jangan jauh-jauh dari melaksanakan satu dari 3 hal ini, teman-teman. Kalau bisa tawaf, kalau nggak bisa sholat, kalau nggak bisa sholat pandanglah Ka'bah. Maksudnya kalau sedang memungkinkan tawaflah, kalau sedang tidak memungkinkan untuk tawaf sekurangnya sholat. Banyakin, Ustazah saya udah sholat apa aja? Sholat apa aja? Sholat sunnah Ustazah, sholat sunnah. Sholat qadha, sholat kamu yang dulu-dulu. Mungkin ada yang kelewat zaman jahiliyah, iya kan? Bangun-bangun udah siang hari gitu, kamu belum sholat subuh, dan mungkin sholat tersebut belum kamu laksanakan, belum kamu qadhain di masa-masa remajamu. Banyakin sholat di Masjidil Haram, karena sholat di Masjidil Haram 1 rakaat senilai 100.000 rakaat dibandingkan tempat yang lain. Gak tanggung-tanggung, teman-teman. 1 rakaatnya senilai 100.000 rakaat. Dan saya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu suka pindah-pindah tempat. Tar sholat di sebelah sana, tar sebelah sana, tar area sebelah sana. Kenapa? Saya cari-cari gitu. Ya Allah, mungkin di sini Nabi Muhammad pernah sholat. Mungkin di sini orang-orang mulia pernah sholat. Mungkin tempat ini dulu pernah disolatin sama Sayyidina Abu Bakar. Mungkin di tempat ini dulu pernah disolatin sama Sayyidah Fatimah Zahra. Mungkin di tempat ini dulu pernah disolatin sama Sayyidah Aisyah Ridha. Mungkin di tempat ini pernah disolatin Rabi'atul Adawiyah. Mungkin di tempat ini pernah disolatin Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin di tempat ini pernah disolatin Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Mungkin di tempat ini pernah disolatin Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita nggak pernah tahu, teman-teman, Imam Syafi'i dulu sholat di mana aja, Imam Malik dulu sholat di mana aja. Jadi saat kamu sedang ada di Mekah, saat kamu sedang ada di Madinah, perbanyaklah untuk berada di dalam masjidnya. Jangan kebanyakan keliling pasar. Udah selesai tawaf, udah Ustazah, tawaf yang di masjid ataupun tawaf yang di luar masjid. Kamu sholat tawaf di luar masjid? Oh Ustazah, pasar itu, mall itu. Dari bin Dawud sampai bin-bin yang lain udah dimasukin semuanya. Teman-teman, kalau cuman sekedar mau beli oleh-oleh umroh, oleh-oleh haji, Tanah Abang banyak. Mungkin di sini ada yang nggak tahu, orang luar daerah saya kasih tahu dah.
Tuh depan pasar Tanah Abang, ya kan? Kok Ustazah tahu banget? Saya punya pengajian daerah situ. Bukannya saya suka kelilingan di situ ya. Kalau sekedar mau beli oleh-oleh, sekedar mau beli apa gitu kan, tempat yang lain banyak. Tapi kan kalau mau tawaf, di mana lagi kalau enggak di Masjidil Haram? Memandang Ka'bah senilai 20 rahmat turun kepadamu teman-teman saudaraku sekalian. 60 buat yang tawaf, 40 buat yang sholat, 20 buat yang lihat Ka'bah. Sampai dalam hadis disebutkan nadrah ilal Ka'bah ka ibadah sana. Sekali ngelihat Ka'bah kayak ibadah 1 tahun. Sekali lihat Ka'bah kayak ibadah 1 tahun. 1 tahun. Siam naharaha wa qiyam lailaha. Siangnya puasa, malamnya tahajud. 1 tahun, sekali lihat doang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sayang-sayang banget kan kalau kita tidak memanfaatkan itu. Pernah ada seorang ulama pas depan Ka'bah meremlek. Tanyain nama muridnya, Kiai kelilipan? Enggak. Kok gitu meremlek Kiai? Biar hitung banyak kan. Kata Nabi sekali lihat Ka'bah hidung setahun. Jadi biar banyak kan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tempat-tempat terindah di atas muka bumi ini teman-teman sekalian. Baitullahil Haram, rumah Allah yang paling mulia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kebayang gak sih rumah Allah? Dan di hatimu ketika ada di dalamnya masih berisi selain Allah, enggak pas banget. Enggak pas banget. Makanya kalau kamu dimudahkan oleh Allah untuk ada di sana, saran saya, selain Allah telah mentakdirkan dirimu, tubuhmu ada di sana, bawa serta hati dan ruhmu pula di sana. Hatimu jangan kemana-mana. Hadapkan kepadanya. Jadilah tamu yang baik baginya. Saudaraku sekalian, kita aja kalau lagi jadi tamunya gubernur misalnya, tamunya presiden misalnya, adab kita nggak benar, dikeluarin kita dari ruangan, bukan begitu? Allah juga gitu teman-teman, jangan dikira sama semua. Jangan dikira sama semua. Ini kayak haji nih, Nabi Muhammad bercerita idza labbal abd, apabila seseorang mengumandangkan talbiyah, dia berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Engkaulah sang pemilik kekuasaan, Engkaulah sang pemilik kemuliaan. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Kata Nabi Muhammad, jawaban dari Allah tidak selalu sama. Ada orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa atau dengan berbekal harta yang halal. Pergi haji, pergi umroh pakai duit yang halal. Dan dia selama tinggalnya di negerinya, sholatnya enggak tinggal, ibadahnya enggak kurang, sama orang tua dia bakti. Kalau dia perempuan sama suaminya dia benar. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sama orang-orang gak ada yang dia musuhan, hatinya bersih, hatinya baik, dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia datang dia bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Allah Subhanahu wa taala menjawab, labbaik ya abdi wa sa'daik. Betul wahai hambaku, engkau datang kemari untuk memenuhi panggilanku. Akan aku persiapkan kebahagiaan demi kebahagiaan untukmu.
hartamu halal, hatimu bersih, dan kamu adalah seseorang yang selalu mendatangi panggilan-panggilanku. Tiap adzan, panggilan Allah tuh. Kita diperintahkan, ini kayak majelis-majelis begini kan panggilan juga nih kan. Kamu lihat daftar atau jadwal saya ada di masjid ini, kamu datang memenuhi panggilan teman-teman. Panggilan siapa? Panggilan Allah, sebab saya hanya akan menceritakan sesuatu padamu, sesuatu yang mudah-mudahan mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudara sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, hartamu halal dan kamu adalah hamba yang selalu datang memenuhi panggilanku yang lain, dan kamu datang dengan membawa hati yang bersih. Hajimu untukku, akulah yang akan memberi balasan padamu. Hajinya menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima di sisi Allah. Demikian pula dengan umrah, ketika seseorang mengucapkan yang seperti itu, Allah pun menjawab dengan panggilan yang sama. Sebaliknya, ada orang yang pergi hajinya pakai duit yang haram, hasil korupsi, hasil nipu orang, hasil ngambil warisan saudaranya. Dia pergi dengan harta yang haram. Atau selama ini dia buang-buang, sia-siakan perkara-perkara yang Allah perintahkan padanya. Disuruh sholat dia nggak sholat, atau berantakan sholatnya. Disuruh bangun malam boro-boro, kadang karena kebelet dia kencing aja. Siapa itu yang kayak gitu? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, giliran disuruh puasa sunnah berat banget. Giliran dokter bilang badanmu sudah tidak boleh naik lagi, rajin puasanya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang seperti ini, atau seorang istri yang sama suaminya nggak benar, seorang ibu yang menyengsarakan atau menyia-nyiakan anak-anaknya, nuntut dunia mulu sama anaknya. Sebelum kamu bisa beliin mama rumah di Pondok Indah, kamu mama anggap sebagai anak yang gagal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu ibu apa preman ceritanya? Ada ibu-ibu yang kalau ngelihat rapot anaknya ada merahnya satu aja dia muntah, marah banget. Kok bisa nih anak mama bisa punya ada merah di rapotnya? Dia marah setengah mati. Kamu tuh emang dasar. Segala macam lah umpatan, sumpah serapah kepada anak-anaknya. Dia lupa dulu rapotnya dia merah semua. Hitamnya cuma atu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih orang-orang yang selalu aja punya musuhan, punya masalah, sama tetangga dia masalah, sama temen dia masalah, sama panitia pengajian dia masalah. Datang ke masjid aja, sohibul baitnya, DKM-nya sebel, apalagi datang ke rumah Allah, teman-teman. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Inna kasra qalbil mu'min asyaddu indallah min kasril ka'bah hajaran hajara. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya menghancurkan hati seorang mukmin di sisi Allah lebih berat daripada menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Ada orang sekarang datang Ka'bah bawa kapak atau bawa bulldozer, diratain tuh Ka'bah pakai tanah, kayak apa marahnya orang sedunia. Dan di sisi Allah menghancurkan Ka'bah batu demi batu hingga rata tanah masih lebih mending di sisi Allah daripada kamu menghancurkan hati seorang mukmin. Hati-hati terhadap perlakuanmu, kata-katamu, jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi jika orang tersebut adalah orang tuamu, kakak atau adekmu, suamimu,
anak-anakmu. Kamu pikir anakmu milikmu? Bukan, dia milik Allah, dia hamba Allah. Kamu pikir suamimu milikmu sehingga kamu boleh nampar, cubit, pukul, diracun? Bukan, suamimu bukan milikmu. Ia adalah milik penciptanya, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlakuanmu kepadanya akan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang akan membalasmu. Kamu jadi istri aja gak diterima sama suamimu. Mau jadi hamba Allah, pergi berangkat ke rumah Allah dan kamu diterima. Tunggu dulu teman-teman saudaraku sekalian. Jangankan haji, jangankan umroh. Nabi Muhammad bercerita, "Thalathatun la turfa salatuhum fawqa ra'sihim shibra." Imamun zalim wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit wa akhwan mutasariman. Dalam hadis sahih Nabi Muhammad menceritakan 3 kelompok orang. Tiap kali dia sholat, sholatnya nggak akan terangkat dari kepalanya 1 jengkal pun, 1 jengkal pun. Teman-teman saudaraku sekalian, sholat tuh buat diterima mesti keangkat dulu. Gimana ceritanya kalau keangkat aja enggak, gimana mau diterima? Dan kalau diterima baru ada pilihan, mau dibalas apa nggak dibalas. Tuh kayak WhatsApp. Saudaraku sekalian, kalau belum terkirim gimana mau diterima? Terkirim aja belum? Terkirim dulu baru diterima kalau ada sinyal, kan begitu ya? Nah kalau misalnya nggak ada sinyalnya gitu kan, terus nggak terkirim atau nggak keterima, gimana mau dibalas teman-teman? Demikian pula dengan amal ibadah kita gitu kan, ada syaratnya keangkat dulu, artinya keangkat terkirim gitu. Nah habisnya terkirim kemudian baru diterima apa enggak sama Allah, kemudian habisnya diterima atau enggak, baru kemudian Allah balas atau enggak balas. Nah ini ada kelompok orang, sholatnya tidak keangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Siapa mereka ya Allah? Imamun zalim, seorang pemimpin yang zalim. Camat kek, bupati kek, wali kota kek, gubernur kek, apalagi presiden. Pemimpin-pemimpin yang zalim, sholatnya tidak terangkat 1 jengkal pun karenanya atas nama cinta. Saya sampaikan kepadamu, enggak usah ada yang nyalon. Enggak usah di sini ada yang cita-cita pengen jadi gubernur ya. Apalagi presiden gitu kan. Teman-teman saya sekalian, yang sudah keangkat, sudah kepilih, ada di area situ, area jadi orang-orang yang merupakan wakil-wakil rakyat, saya doakan mudah-mudahan kamu bisa amanat. Saya doakan mudah-mudahan kamu bisa mengemban amanat yang tidak ringan itu. Sebab begitu dia jadi seseorang yang zalim, entah korupsi, entah zalim kepada rakyatnya, apapun jadi jenis kezalimannya, sholatnya nggak keangkat 1 jengkal pun teman-teman. Terus siapa lagi? Seorang istri yang suaminya sedang marah kepadanya. Jangan berani menjadi salah satunya. Kamu jadi istri yang benar, bukan buat suamimu, bukan buat anak-anakmu, untuk dirimu. Bukan demi kebahagiaanmu yang singkat di dunia ini teman-teman, akan tetapi untuk hubunganmu yang sangat erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa murka bersama dengan kemurkaan suamimu, dan Allah bisa ridho kepadamu bersama dengan keridhaan suamimu. Udah yang sabar aja jadi istri dek, yang sabar aja jadi istri mbak, yang sabar aja jadi istri kak, yang sabar aja jadi istri bu. Waktu kita gak lama kok di atas muka bumi ini, sabar-sabarin aja demi untuk dirimu sendiri, demi untuk sholat-sholatmu sendiri, demi untuk ibadahmu biar diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, demi untuk pintu surgamu
yang kamu bisa diperkenankan, dibukakan dari semua pintu surga, kamu boleh masuk ke surga manapun yang kamu inginkan. Kurang apa balasan Allah buat istri yang soleha? Kurang apa balasan Allah untuk istri yang mampu sabar menghadapi suaminya? Udah sabar-sabarin aja. Tuh Asia punya istri Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun maksud saya. Seneng bener kalau saya salah. Untung saya sabar. Teman-teman sikut sekalian yang saya muliakan, Asia tuh suaminya dia adalah Fir'aun. Segitunya dia bisa jadi istri yang soleha. Teman-teman kabarnya Asia tuh kalau sama Fir'aun dianggap nggak nurut, itu ditaroin di kayak tempat tidur gitu yang dibuat dari api, yang dibuat dari besi, di bawahnya api dinyalain, dipanggang. Fir'aun mau bikin Asia jadi Asia panggang. Lah suami kita kan nggak Fir'aun amat. Ayolah. Lagian kamu mau nuntut suami kamu tuh mau jadi kayak apa? Ngaca. Dirimu sendiri itu loh, kayak sok-sokan aja. Sok-sokan sempurna. Bukankah dirimu juga punya banyak kekurangan? Bukankah dirimu juga punya banyak aib dan celah? Bukankah dirimu juga punya banyak kesalahan? Ayo belajar untuk bisa jadi seorang perempuan yang mudah-mudahan tiap kali kamu sholat Allah berkenan memandangmu dengan pandangan penuh rahmat. Ketika kamu berangkat umroh, berangkat haji, ketika kamu menyampaikan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, Allah pun kemudian bersegera untuk menerima ibadahmu tersebut seraya mengatakan labbaik ya abdi wa sa'daik. Yang ketiga dari orang yang sholatnya nggak akan pernah keangkat satu jengkal pun. Ini sholat. Sholat tuh ibadah yang paling banyak kita lakukan dibandingkan dengan puasa, dibandingkan dengan haji teman-teman. Bandingkan dengan zakat kan begitu. Segitunya aja Allah nggak mau menerima sholat kita satu jengkal pun. Yang ketiganya siapa? Akhwan mutasoriman, orang yang lagi nggak akuran. Yuk liatin hatimu. Dendam sama siapa hatimu itu? Hah? Punya kebencian sama siapa hatimu itu? Diapain? Sampai bisa segitu dendamnya? Diapain? Sampai kamu bilang seumur hidup nggak akan pernah saya maafkan orang itu? Baik teman-teman sekalian yang saya muliakan, akhwan mutasoriman, dua orang yang sedang nggak akuran, ada dendam di hati kita sama siapapun, menghalangkan sholat kita diterima sama Allah, menghalangkan ibadah haji kita, ibadah umroh kita buat terima sama Allah. Jadi yuk sama-sama saling benerin diri, biar kita ketika mengerjakan ibadah apapun aja jadi ibadah yang layak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali orang mengumandangkan talbiyah ada dua jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, antara labbaik wa sa'daik dengan kalau hartanya haram, kalau selama ini perintah Allah juga diabaikan, kemudian lagi dia berangkat cuman bawa badan doang, hatinya sih lagi di mana-mana teman-teman, hatinya nggak ikutan pergi, nggak ikutan datang ke Mekah gitu ya. Itu teman-teman sekalian jawaban dari Allah ketika dia mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mungkin dia membaca itu dengan penuh rasa bangga, mungkin dia membaca itu dengan penuh rasa haru, mungkin dia membaca itu dengan penuh rasa bahagia, akan tetapi ternyata jawaban dari Allah untuknya la labbaik wala sa'daik. Tidak wahai hambaku, kamu datang tidak untuk memenuhi panggilanku. Hartamu haram,
Kamu datang ke sini bawa hati yang busuk. Kamu datang ke rumahku dengan mengabaikan perintah-perintahku saat kamu berada di negerimu. Hajimu aku tolak. Usahamu tidak akan terbalas apa-apa dariku. Kayak semacam jawaban dari Allah ketika dia bilang, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kata Allah, siapa yang ngundang? Kayak semacam gitu loh. Serem benar, serem benar. Karenanya, ini terakhir nih. Waktu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini teman-teman, cicit Nabi Muhammad SAW. Anak dari cucunya Nabi Muhammad, Sayyidina Husain. Yang ketika ayahnya Sayyidina Husain masih usia 7 tahunan, 6 tahunan gitu ya. Itu lagi main-main di serambi masjid. Nabi Muhammad sudah cerita tentang anak cucunya. Tentang Sayyidina Ali Zainal Abidin. Keren banget gak sih ini? Jadi ahli ibadah fayagum ibn waladi hada, yang akan berdiri adalah anak dari cucu saya ini, Ali Zainal Abidin. Julukannya dari Nabi Muhammad. Julukannya berdasarkan karena karomah kemuliaan yang akan Allah berikan nanti untuknya di akhirat. Ini nih Allah angkat bukan jadi pejabat dunia teman-teman. Jadi pejabat akhirat, semulia-mulia ahli ibadah kepada Allah. Seindah-indah ahli ibadah kepada Allah, akan ada panggilan seperti itu. Yang bangun adalah Ali bin Husain bin Abi Thalib, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau Ali bin Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dari cucunya Nabi Muhammad SAW. Wahai Jabir, anak itu tadi, si Ali ini nanti akan lahir seorang anak laki-laki namanya sama denganku. Kalau umurmu sampai ke sana, sampaikanlah salamku kepadanya. Kepada Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kepada Muhammad bin Ali bin Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Jabir kepada Sayyidina Husain di masa dewasanya. Menjadikan Sayyidina Husain ketika punya anak dikasih nama Ali. Punya anak laki-laki. Gak lama lagi punya anak lagi, laki-laki lagi. Kasih nama Ali lagi. Siapa tahu Ali yang ini nih yang dimaksud Nabi. Kemudian punya anak lagi, laki-laki lagi, kasih nama Ali lagi. Buat ngebedain, yang pertama dikasih nama Ali Akbar. Yang tengah Ali Ausat, yang bawah Ali Asghar. Ali gede, Ali sedang, Ali kecil. Ali bontot. Teman-teman sekalian, akan tetapi Ali-Ali yang lain umurnya tidak panjang. Yang panjang adalah Ali yang tengah, Ali Ausat. Ialah yang umurnya panjang dan menjadi Ali yang akan saya ceritakan ini. Teman-teman sekalian, tiap malam punya 1000 rakaat sholat sunnah. Sholat sunnah bukan asal sholat yang hatinya kemana-mana. Sholat sunnahnya, rumahnya kebakaran, beliau enggak terasa. Beliau tidak keluar dari sholatnya, habis selesai sholat baru sadar rumahnya kebakar. Beliau ketika ditanya sama orang-orang, mengapa engkau tidak keluar dari sholatmu tadi itu, beliau mengatakan, al-hadni an-narul kubro, saya sedang memikirkan api neraka besar membuat saya tidak melihat api sekecil ini. Bersama dengan itu, beliau menanggung nafkah seluruh keluarga miskin yang ada di Madinah. Menjadikan di masa hidup beliau enggak ada ngemis di kota Madinah, teman-teman. Tanpa mereka tahu siapa yang memberi nafkah kepada mereka selama ini,
Kalau pagi-pagi mau ngemis, tiba-tiba ada makanan di depan rumah mereka, beras dan lain sebagainya gitu. Ibarat orang zaman sekarang, gandum dan lain sebagainya ada di depan rumah mereka, lengkap dengan uang dinarnya, lengkap dengan makanannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, baru sesudah wafatnya Ali Zainal Abidin, pemberian tersebut nggak ada, baru mulai muncul pengemis di kota Madinah. Dari mana kalian berasal? Dari Madinah. Kok dulu-dulu nggak ngemis? Kalian orang miskin baru? Mereka jawab, kami miskin sudah dari lama. Akan tetapi dulu setiap kali kami mau berangkat pergi ngemis di malam harinya, karena kami udah nggak lagi punya makanan untuk besok hari, pagi harinya kami mendapati ada makanan yang teronggok lengkap untuk kebutuhan kami sebulan ke depan. Kami tidak tahu siapa yang memberi, akan tetapi sesudah wafatnya Ali Zainal Abidin, pemberian tersebut tidak pernah lagi kami dapatkan. Beliau ngangkut sendiri teman-teman, pakai punggung mulia beliau. Tiap kali budaknya mau ngangkatin, beliau bilang gak usah, sudah kamu tidur aja sana. Biar Tuhan saya yang angkat, itu kan berat Tuhan. Ama tahmil wizri yaumal qiyamah. Beliau mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa menanggung dosa saya di akhirat. Pergilah tidur, biarkan saya sendiri yang akan mengangkatnya. Ibadah yang luar biasa besar, diiringi dengan hati yang luar biasa ingkisar. Luar biasa merasa dirinya bukan sesiapa, merasa dirinya orang paling kotor, orang paling hina dan pendosa paling besar teman-teman saudaraku sekalian. Betapa sangat jauhnya dari kita. Yang baru bisa sedekah dikit aja ngerasanya, tuh orang kalau enggak saya yang kasih enggak hidup tuh orang. Siapa kamu sampai bisa ngerasa seperti itu? Ali Zainal Abidin bikin pengemis di kota Madinah nggak ada selama beliau hidup. Merasanya biarkan saya sendiri yang membawa beban berat di atas pundak saya ini. Sebab tidak ada yang bisa menanggung dosa saya di akhirat nanti. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita baru ibadah dikit ngerasanya udah calon penghuni Firdausul A'la. Jangan berani-berani orang soleh, orang soleha. Nih, hamba Allah soleha. Ngerasanya kayak begitu. Kesian deh si ibu itu ya. Dia padahal pergi ngaji juga loh barengan sama saya. Kemarin saya liatin di Sunda Kelapa. Tapi sampai sekarang katanya belum bisa tahajud, kesian. Siapa kamu ini? Atau tepatnya siapa kita ini teman-teman saudaraku sekalian. Kita ngelihat diri kita aja geli. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bimbing terus hati kita. Biar tahu hakikat insya Allah. Satu waktu Ali Zainal Abidin pergi haji. Saudaraku sekalian, saat beliau mulai mengumandangkan talbiyah dari atas untanya. Beliau mulai habis selesai miqat, beliau naik untanya, penampilannya sederhana, keadaannya tidak juga dijaga sama penjaga-penjaga gitu, enggak, biasa-biasa aja. Beliau saat mulai mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Beliau pingsan. Orang pun kemudian mengerumuninya sampai beliau sadar. Ketika beliau mulai sadar, mereka pun mulai bertanya, apa yang terjadi denganmu Tuhan? Apa yang terjadi denganmu? Kenapa nih, apa belum sarapan gitu kan? Apa-apa nih, kenapa? Sebabnya. Dia bilang, Inni akhaf, inni khasyid. Saya khawatir jawaban dari Allah la labbaik wala sa'daik. Tidak wahai Ali, kamu tidak datang memenuhi panggilanku. Tidak ada kebahagiaan demi kebahagiaan untukmu.
Jika seorang Ali Zainal Abidin dengan ibadah yang seperti itu takut jawaban dari Allah la labbaik wala sa'daik, maka bagaimana pula dengan kita? Saudaraku sekalian saya muliakan, akan tetapi beliau adalah makhluk Allah yang mulia. Sebagaimana nanti di akhirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan seindah-indah keadaan dipilih Allah jadi Zainal Abidin, seindah-indah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika beliau hendak mengerjakan tawaf. Saudara sekalian saya muliakan, waktu itu zaman itu kalau ada khalifah sekalipun mau tawaf, presiden, di atasnya presiden khalifah itu, kalau mau tawaf itu nggak ada diberhentiin orang lagi tawaf, biarin presiden ini sendirian yang tawaf atau dijagain dikawal gini gitu tuh enggak. Jadi presidennya juga ya ikutan desek-desekan gitu. Ini bukan presiden negara lain ya, presidennya Saudi Arabia sendiri gitu. Presidennya masa itu kekhalifahan Islam sendiri teman-teman. Itu ya silahkan aja gitu, ikut desek-desekan, ikut inian, mungkin dikawal sama beberapa orang gitu kan, yang ngelilingin beliau gitu, biar jangan ada sampai ada yang bunuh atau apa gitu. Tapi ya ikut desek-desekan, ikut ngantri sama orang-orang. Di saat khalifah zaman itu juga mengerjakan ibadah haji, mau masuk ke area Ka'bah, untuk apalagi untuk bisa cium Hajar Aswad, setengah mati susahnya teman-teman. Beliau mau habis selesai tawaf nih mau nyium Hajar Aswad tuh susah gitu khalifahnya. Tiba-tiba aja Sayyidina Ali Zainal Abidin masuk dari arah masjid. Begitu beliau masuk, Allah membelahkan orang untuk beliau, hingga beliau dari arah beliau berdiri sampai langsung lurus, jalanannya kosong sampai Hajar Aswad. Masalahnya kan bukan apa yang jadi jabatan duniawi gitu. Tapi Allah kan tidak melihat kepada zahir, yang Allah lihat hati. Ada hati yang menghadapkan dirinya lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Ada hati yang tak tertarik urusan dunia. Ada hati yang mencintai Allah lebih daripada apapun. Kan tak pernah lupa kepada Allah semenit pun. Teman-teman saudaraku sekalian, Allah belahkan jalan untuknya sampai ke area Hajar Aswad. Maka beliau pun segera menuju ke Hajar Aswad, cium Hajar Aswad. Habis selesai beliau tawaf apa segala macam ya. Beliau pun cium Hajar Aswad, kemudian beliau arah pulang. Jalan aja santai aja gitu. Itu teman-teman saya sekalian, ada orang di sekelilingnya khalifah. Khalifahnya tuh nanya kayak begini nih. Manhu? Siapa itu? Kok ada orang yang dihormati orang lebih daripada saya, seolah-olah kayak gitu loh. Siapa itu? Gitu. Ada orang di sekelilingnya khalifah tersebut tahu siapa Ali Zainal Abidin, beliau cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia nggak mau bikin hatinya khalifah kayak insecure gitu ya. Ya kan rada gimana gitu kan, ada orang yang lebih dimuliain daripada dia gitu. Dia tuh kayak mau gede-gedein hatinya khalifah, terus dia bilang kayak begini, nggak tahu siapa sih itu, nggak kenal. Ada Farazdak namanya di situ, seorang pujangga Arab. Dia kemudian bilang, anta ma ta'rifu ana a'rifu. Kamu nggak kenal, saya kenal. Dia bilang, oh Farazdak, kamu kenal siapa dia? Naam, ana li a'rifu. Saya tahu siapa dia, saya kasih tahu siapa dia. Beliau kemudian menyampaikan bait-bait syair yang sangat indah mengenai Sayyidina Ali Zainal Abidin. Salah satunya beliau mengatakan, hadabnu Fatimah in kunta jahilu bijaddihi anbiya'ullahu qad khutimu. Hadzal ladzi ya'riful batha wat'atuhu wal arabu ya'rifuhu wal ajamu. Dia bilang, ini adalah seseorang, kalau kamu enggak kenal sama dia, tanah halal, tanah haram kenal sama beliau. Ka'bah kenal sama beliau. Hajar Aswad kenal sama beliau. Semuanya ingin untuk beliau dekat dengannya. Ini adalah putra Fatimah jika kamu tidak mengetahuinya. Dengan kakeknya, kenabian ini telah dipungkasi. Hadal taqiyun naqiyul alimul alam. Wah pokoknya udah deh, dia puji-puji.
Sayyidina Ali Zainal Abidin. Teman-teman saudara sekalian, maka kemuliaan di atas kemuliaan ada pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap nilaimu ada pada pandangan orang terhadap dirimu. Enggak apa-apa dianggap hina oleh manusia jika kamu dianggap mulia di hadapan Allah. Yang kita takutkan adalah kita dianggap mulia di hadapan manusia, sementara kita tidak dianggap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, ada seseorang besar badannya, dianggap mulia di hadapan manusia, akan tetapi di sisi Allah tidak sampai kepada sesayap nyamuk sekalipun. Nilainya di sisi Allah enggak sampai sesayap nyamuk sekalipun, teman-teman. Dan ada juga hamba-hamba Allah, rubba as'as akbar lau aqsam 'alallahi la barra. Ada orang dekil, dekumal, enggak dianggap sama orang lain. Kalau dia datang enggak dicariin orang, kalau dia enggak ada enggak dicariin orang juga. Kalau dia datang enggak dipersilahkan orang, kalau dia enggak ada juga enggak dicariin orang. Akan tetapi lau aqsama 'alallahi la barra, ketika dia menengadahkan tangannya, Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Ia selalu dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pilihanmu di atas muka bumi ini untuk menjadi hamba yang seperti apa? Mari jadikan momen orang-orang berangkat pergi haji, memuliakan Ka'bah, menghidupi Masjidil Haram sebagai sarana kita untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba-hamba yang selalu memenuhi panggilannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah biniyati annallaha yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة